Mari kita akan buka dari Kejadian pasal 13. Hari ini kita akan belajar tentang kepercayaan dan kapasitas. Saudara, kepercayaan yang kita terima dari Tuhan, bahkan dari manusia, itu seiring atau seturut dengan kapasitas yang bertumbuh di dalam diri kita. Sayangnya banyak orang, mereka ingin dipercaya lebih, tapi tidak belajar menumbuh kembangkan kapasitas hidup mereka. Sekali lagi, banyak orang ingin dipercaya banyak, ingin dipercaya lebih, tapi fokus mereka salah. Fokus mereka hanya sebatas hal-hal yang kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan itu di dalam diri kita, saudara. Kesanggupan dan kemampuan mengelola diri kita, perasaan kita, ekspresi kita, justru itu yang seringkali kita abaikan. Kita berpikir kapasitas sebatas pekerjaan. Tidak, saudara. Yusuf kenapa dipercaya begitu besar, begitu tinggi? Karena ternyata dia mampu mengelola rasa kecewa, rasa tertolak yang tumbuh ketika dia dijual oleh keluarganya. Tapi bukan hanya itu, dia mampu mengelola rasa sendiri ketika dia dijebloskan di sumur, dijual kepada suku bangsa asing, dilemparkan jauh dari keluarganya. Sambil tahu, saudara, orang seperti apa Yusuf? Orang yang terlatih pada kesusahan yang paling sendiri, paling mengerikan ketika dia tidak dianggap hidup lagi oleh papanya sendiri. Tapi kita tahu betapa besarnya kepercayaan yang Tuhan berikan kepada seorang muda yang terpisah dari keluarganya, dari suku bangsanya, yang tidak sempat mengenyam kenyamanan. Tapi kita tahu Yusuf mengeluarkan buah-buah yang berdampak kepada kita sampai kepada hari ini. Siapa Yusuf? Orang yang rumah tangganya tidak goyah, saudara. Siapa Yusuf yang dalam kemudaannya menjadi seorang pemimpin besar di Mesir pada waktu itu? Siapa Yusuf yang teruji karakternya ketika dipercayakan kekuasaan, materi, uang? Siapa Yusuf? Yusuf seorang yang mengelola otoritas kewibawaannya, kelonggaran-kelonggarannya. Banyak orang kalau dalam penderitaan, dalam kesesakan, dia tekun cari Tuhan. Dia tekun berdoa, dia tekun berharap, dia tekun baca Alkitab. Tapi pertanyaannya, ketika Anda naik di satu tempat yang nyaman, kadang-kadang kita mulai merendahkan standar hidup kita. Yusuf orang yang berkarunia, tapi lihat, dia seperti dilupakan Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan, saudara, babak-babak proses dalam hidup kita, selalu sasarannya adalah kapasitas hidupmu. Katakan kapasitas. Hari ini coba renungkan, saudara. Apakah sudah bertumbuh, berkembang? Dan ini bicara dimensinya. Ada panjang, ada lebar, ada kedalaman, ada ketinggian. Nah, sayangnya banyak orang, saudara, hanya mengenyam satu sisi dari dimensi yang Tuhan mau percayakan kepada kita gerejanya. Siapa bilang kita hanya orang rohani? Kita juga orang jasmani, saudara. Kita ada di dua dimensi ini, rohani dan jasmani. Itu sebabnya Tuhan mengutus kita di muka bumi ini, bukan supaya kita gagal, supaya kita miskin, supaya kita tertolak. Sebaliknya supaya kita seperti pelita yang dinyalakan dan kemudian menerangi sekitar tempat pelita itu ada. Dan itu dimulai ketika, saudara, kita tahu bahwa setiap proses dalam hidup kita, yang pertama selalu untuk memperkokoh, kemudian mengembangkan kapasitas kita. Kemudian apa? Tidak berhenti. Setelah berkembang kokoh, ada kepercayaan besar yang diberikan kepada kita. Kalau Anda mau jutawan, Anda harus belajar menghitung ratus juta. Ada amin, Mas Adit? Ada amin, Bapak-bapak? Harus belajar dengan cepat mengelola
dan membayangkan ini kesini, ini begini, sehingga kita tuh tidak seperti orang yang galau terima berkat, saudara. Dan dengan cara itu Rasul Paulus berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Suatu ketika Pak Petrus Agung didatangi oleh seorang yang kita tahu namanya Pak Yusak Cipto. Pak Yusak Cipto berangkat ke Semarang dari Bandung. Pak Yusak ini bapak rohaninya Pak Petrus Agung. Hanya menyampaikan satu pesan khusus. Pak Yusak bilang gini kepada Pak Petrus Agung. Petrus, ini pesan Tuhan. Ini Nabi Tuhan yang sudah sepuh ini bilang begini. Kamu harus belajar, setiap kali kamu terima blessing, berkat keuangan, kamu jangan tergopoh-gopoh, mau pakai ini, mau pakai itu. Kamu harus belajar nanya sama Tuhan. Ini buat aku Tuhan, atau buat aku distribusi lagi. Dan pesan itu saudara membuat yang menarik. Pak Petrus Agung semakin diberkati. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Setiap orang yang dipercaya sebagai pengelola. Kalau kita baca nanti dalam Matius 25, yang terima 1, 2, dan 5 talenta. Yang 5 beroleh laba 5 talenta, Tuhan bilang begini, masuk, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang 5 dipercaya, dapat laba 5 talenta, dapat kebahagiaan, dapat bonus dari orang yang malas itu. Yang 1 ambil. Jangan biarkan yang aku kasih itu jadi sia-sia. Kasih sama yang mengelola 5 dan berlaba 5. Saudara, itu sebabnya jadilah seorang yang bertumbuh dalam kapasitasmu. Maka engkau akan melihat kepercayaan yang datang dari Tuhan pada waktu yang sangat tepat. Katakan kepercayaan dan kapasitas. Mari lihat Kejadian 13. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca bergantian. Pria ayat 14, wanita ayat 15 bergantian sama-sama di ayat 18. Pria ayat 14 dari Kejadian 13, 2-3. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, ke utara dan selatan. Lanjut. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi, sama-sama pria, 2-3. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Sama-sama 18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Nangkap sesuatu ketika kita membaca, Tuhan berkata gini, coba lihat saudara, saya mau lompat supaya kita nangkap gambar besar yang saya coba sampaikan saudara. Ayat 17 dulu. Alkitab berkata begini, bersiaplah. Kemudian apa? Ayat 17. Ayat 17. Jalanilah negeri itu menurut apa? Tunggu dulu saudara. Jadi Tuhan tidak mau hanya kita bergerak satu arah. Sama sekali tidak mau. Kalau Anda seorang businessman, Anda punya bisnis properti. Oh saudara, itu Anda sudah expert, Anda sudah jago, Anda sudah berbuah lebat. Tunggu dulu, Tuhan belum selesai. Tuhan mau mengembangkan Anda di sisi yang lain. Makanya dia dibilang menurut panjang dan lebarnya. Sebab, baca sama-sama, kepadamulah akan. Cuman masalahnya adalah banyak orang terlalu malas atau terlalu lelah. Sehingga ketika Tuhan berkata siap dan berjalan, wow. Gak bisa Tuhan, aku udah di sini. Selama-lamanya di sini. Sampai engkau datang Tuhan, aku di sini. Pekerjaanku ya begini Tuhan. Ya hidupku begini.
Saudara sama kasih tahu, Tuhan tidak pernah akan merubah Anda semakin turun. Tuhan sedang dan terus mengubah Anda semakin mulia, semakin cemerlang, semakin tajam. Makanya Daniel tidak semakin lemah di tengah-tengah orang pada suku bangsa yang lain yang makin hedon, makin tenggelam dalam kehidupan duniawi. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego makin bugar, makin tajam karunianya, makin cemerlang. Orang cari hikmat bukan kepada orang-orang pintar selain Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa? Karena 10 kali lebih cerdas. Kalau Anda sudah dicari orang seperti itu, saudara, berkat Anda tuh nggak terukur, bukan gaji lagi sifatnya. Tetapi berapa banyak orang mau siap dan berjalan. Kalau orang siap dan berjalan, itu jenis orang yang peka dengan komando. Banyak orang Kristen, aku mau siap, aku mau jalan. Tapi jalannya itu, saudara, dengan niat dan pikiran-pikiran dan rencananya sendiri. Satu kali Yesus berjumpa dengan seorang perwira, memohon supaya dia datang ke rumahnya, menyembuhkan anak yang sakit, hamba yang sakit. Yesus mau pergi, tapi sang perwira ini mengutus sahabat untuk berkata, Guru gak usah datang, karena aku sebetulnya bukan orang Yahudi, gak layak terima kamu. Rabi, tokoh masyarakat, orang Yahudi, aku gak layak. Katakan sepatah kata saja. Sebagaimana aku di bawah otoritas, aku juga berotoritas. Kalau aku bilang sama ajudanku, anak buahku, pergi, mereka akan pergi. Kalau aku bilang datang, mereka akan datang. Katakan sepatah kata saja. Saudara, ternyata orang-orang yang di bawah otoritas, itu ada frekuensi yang sama. Ada frekuensi yang membuat mereka, saudara, tidak akan berhenti karena sudah mandek. Tidak akan terhenti karena mereka tidak melihat jalan. Kalau orang-orang yang di bawah otoritas, dengerin saya, saudara. Mereka lihat tidak ada jalan. Mereka lihat ada tembok. Tapi komandannya berkata maju terus. Tidak akan berhenti, saudara. Berapa banyak kekristenan kita, saudara, hanya memimpikan satu kehidupan yang lebih baik, lebih layak, tapi mereka nggak mau mempersiapkan diri. Nah, ini bicara kapasitas, saudara. Kemudian berjalan, saudara. Haleluya. Coba salami kanan kirimu, katakan, sudahkah kau mempersiapkan kapasitasmu? Saudara, saya sedang menyampaikan satu pesan yang penting untuk kita semua. Gereja kita tidak akan terus di ruangan ini dan di tempat ini. Anda percaya atau tidak, lebih baik percaya. Supaya Anda jangan kecewa ketika kita sudah tidak di sini lagi. Ini bukan perkataan saya berdasarkan emosi dan keinginan manusiawi. Keinginan Tuhan, jalani panjang dan lebarnya. Makanya kalau Anda punya bisnis, jangan tenggelam, terkungkung, terikat, dan terbelenggu dengan satu jenis bisnis saja. Sementara Anda sudah berpuluh-puluh tahun di tempat itu. Apakah Tuhan kita Tuhan yang mandek? Apakah Tuhan kita hanya yang berkata jalan aja lurus ke depan? Apakah Tuhan kita hanya berkata, nak, kelola saja masalah-masalah yang terkait dengan jualan barang. Anda tahu Yusuf? Itu dipercaya dalam perkara-perkara yang tidak mungkin bagi seorang asing di negeri asing itu. Yaitu apa? Jadi seorang yang berkata begini, tanpa perkataanku tidak ada satu orang bergerak. Yusuf mengelola semua lumbung-lumbung gandum pada masa yang luar biasa itu. Dan kalau Anda baca, seluruh uang itu dimonopoli dalam kendali Yusuf. Apakah Yusuf
Yusuf orang yang kalau boleh saya katakan secara manusiawi paling berbahagia. Tapi makanya jangan lihat pada musim di mana dia dilatih, dikembangkan kapasitasnya. Jangan cepat-cepat baper, saudara. Jangan terlalu cepat melihat orang lain lebih enak, lebih enteng kerjanya, tugasnya. Sementara Anda terus di belakang kemudi. Saya mau kasih tahu, ada waktunya Anda yang mengelola pengemudi-pengemudi lain. Anda yang mengelola orang-orang itu di bawah otoritas Anda. Kenapa? Karena Anda sudah menerima frekuensi yang sama. Anda tidak berhenti karena Anda tidak bisa. Anda tidak berhenti karena ada tembok di depan, ada batu. Anda berhenti karena komandan Anda bilang berhenti, nak. Kenapa? Karena setiap mandat yang Tuhan berikan selalu ada kasih karunia dalam kehidupanmu. Untuk terus mencapai dan menyelesaikan misimu. Haleluya. Itu sebabnya bapak-bapak saya mau kasih tahu. Jangan berhenti berharap dan percaya sebelum rumah tanggamu punya rumah sendiri. Kelihatannya lahiriah ya. Tapi itu yang Daud lakukan. Dia percaya, saudara. Makanya waktu rumahnya terbangun, dia tidak puas sebelum bait Allah terbangun. Kita punya dua dimensi. Dimensi lahiriah dan dimensi rohani. Jangan hanya berhenti pada dimensi rohani. Apalagi berhenti pada dimensi lahiriah. Waduh, ketinggalan Tuhan nanti dia datang. Ketinggalan Tuhan saudara waktu dia datang pada kali yang kedua. Ayo cepat-cepat ubah saudara. Kenapa? Dalam sistem ekonomi Tuhan, Tuhan tidak pernah mengambil. Makanya yakinkan waktu engkau menabur, waktu engkau berbuat, waktu engkau menolong. Engkau digerakkan oleh Tuhan. Dan ini dengerin saya, ini bicara kapasitas luar biasa sebetulnya. Waktu Anda setia dengan bidang yang Tuhan percayakan, orang yang setia itu nggak perlu digerakkan roh Tuhan lagi. Dengerin, orang yang setia itu nggak perlu digerakkan roh Tuhan lagi. Karena kesetiaan itu adalah buah. Makanya jangan terlalu terperajat gitu. Aku didorong Tuhan untuk membawa sekian juta kepada saudara. Saudara tunggu dulu. Tunggu dulu. Kita harus tahu levelnya di mana orang itu. Kalau setiap kali Anda berbuat baik harus didorong oleh roh Tuhan, Anda harus tahu di mana level Anda. Orang yang setia mengelola, itu nggak perlu digerak-gerakkan nyanyi sama tuh, digerak roh Tuhan untuk nyanyi, untuk nari. Dia tahu, aku nih pemuji penyembah, dia setia memuji menyembah. Nah, orang yang dipercayakan keuangan, dengerin ya, dipercayakan ya, dia nggak akan baper, saudara. Dan ketika dia terus dipercaya, dan dia setia mengelola, itu saya bilang, buah dari gerakan roh di dalam dirinya tuh makin kuat, makin tumbuh, makin hebat. Dan di titik itu, saudara, dia menyatu dengan pekerjaan roh di dalam dirinya. Bukan tidak perlu lagi dalam konteks kita menolak Roh Kudus menggerakkan kita, bukan. Tapi kita tahu itulah target Tuhan menjadi serupa dengan Yesus. Mari kita belajar. Saudara, firman Allah berkata, ini yang menarik, ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, katakan Lot berpisah daripada Abram. Kalau saya mau tanya, boleh saudara? Anda pilih jadi Lot atau Abram? Simak dulu ceritanya. Dalam cerita ini Lot memilih tempat yang bermata air, lembah hijau. Betul? Ya kan? Subur. Mereka itu berternak dan kebutuhan utama mereka apa? Air, terus padang rumput. Oke. Anda mau pilih jadi Lot atau Abraham? Yang benar. Lot melihat lembah dekat Sodom itu hijau, airnya limpah, dan dia punya ternak.
Abraham dapat sisanya. Lot, kamu ke sana, wah yang terbaik semuanya, yang terbaik. Dan Abraham lihat ke sana. Sorry, Dit. Oh, Billy. Dan lihat ke sana, ya Tuhan, inikah bagianku? Tapi itu yang saya mau kasih tahu, saudara, Tuhan belum berhenti. Katakan dimensi. Kalau dengar dimensi apa? Tinggi, panjang, lebar, dalam. Anda harus tahu kasih Kristus itu jangan diukur hanya sebatas materi dan gaji, saudara. Anda ketinggalan banget kekristenanmu, childish banget, saudara. Tuhan memberkati engkau bisa dari kanan, kiri, utara, selatan, dari timur, barat. Gaji itu baru sebagian, yang pegawai katakan amin. Yang pengusaha apalagi katakan amin. Sayangnya banyak orang dengan saya. Dia nggak belajar mengelola bahwa memang berkat itu bukan hanya dari gaji saja. Benar, saudara. Dan berkat itu bukan hanya uang saja. Berkat itu, saudara, waktu Anda turun, mau parkiran, ya kan, ada. Aduh, memang Mbak Kistini tahu aja. Ada. Yang lain putar-putar itu digancit. Kita masuk, ada. Memang kamu ini Abraham, benar benih Abraham ini. Membuat yang tidak ada jadi ada. Abraham belajar melihat yang tidak kelihatan ini lebih serius. Makanya banyak orang ya, dia ninggalin Tuhan, ninggalin gereja, ninggalin tempat dia bertumbuh, yaitu faktor Lot. Matanya tuh pengen dipuaskan dulu sebelum batinnya. Padahal kalau batinnya puas, mata ini bisa melihat lebih jauh dari yang kelihatan. Haleluya. Saudara lihat, setelah Lot berpisah, Anda tahu kata Lot, nama Lot, ini artinya tirai. Seringkali yang menghalangi kita untuk melihat dimensinya Tuhan buat hidupmu loh, bukan buat hidupku saja. Buat hidup Kasira, Kages. Dimensinya Tuhan nanti nih, saya terangkan contoh saja. Kasira akan jadi dokter. Yang ajaib, dari seorang dokter jadi pengusaha farmasi. Dari seorang dokter pengusaha farmasi jadi pemilik rumah sakit. Itu namanya dimensi. Namanya kita berjalan ke depan tapi makin meluas. Sementara ke depan dan makin luas makin mendalam. Anda di Indonesia, tapi usaha Anda, berkat Anda, kantau Anda datang dari luar negeri, Pak. Ya kenapa? Betul gak sih? Betul gak? Masalahnya kita hidup dalam polanya Tuhan, tidak. Kalau kita hidup tidak dalam polanya Tuhan, itu yang terjadi. Kita hanya concern, hanya yang kelihatan. Kita hidup dengan jenis Lot yang ujungnya akan membawa kehancuran. Tapi Abraham sebaliknya. Abraham makin bertambah limpah blessing yang dari Tuhan. Ayat 14 lagi lihat dikatakan, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berapa hari yang lalu, saudara, saya mimpi telinga saya ini budek sebelah. Itu ngeri, saudara, ngeri. Di dalam mimpi itu Tuhan, aduh saya bergumul. Tapi di mimpi itu juga saya tahu ini sebuah pesan yang serius. Anda tahu nggak kalau telinga budek sebelah, kita tuh dengarnya nggak stereo. Kayaknya tuh suara tuh cuman dari situ aja. Pada suara tuh mengelilingi hidup kita. Makanya Daud berkata, blessing Tuhan tuh surround me.
Sayangnya banyak orang Kristen terjebak dalam suasana hatinya yang jadi maaf seperti saya, budak sebelah. Untung saya yang dikasih mimpi loh. Anda paham gak maksud saya? Kalau saya yang dikasih mimpi, sayanya cepat berubah, sayanya cepat tobat, Anda terima berkatnya. Oh kan, kalau berkat amin kan? Emang ketahuan banget jenisnya. Haleluya. Yang proses pokoknya Pak Pendeta saja. Kalau proses dibanting kanan kiri, pokoknya Pak Gembala saja. Haleluya. Gimana Pak Mawel, aman di situ? Kalau proses pokoknya Pak Gembala saja. Kalau berkat ya Kak Vera ya. Ya dong Om. Om kan kasihan sama saya kan. Saudara, Abraham pun tidak receh prosesnya. Katakan tidak receh prosesnya. Hey, baru proses receh udah mewek 7 hari 7 malam. Kasihan sekali. Cuma masalah cinta. Haleluya. Kirain cinta apa lagi? Cinta bertepuk sebelah mata. Berkedip sebelah mata. Aduh. Langsung saudara. Makanya saya mau kasih tahu proses Anda receh atau apa? Abraham tahu gak sih prosesnya anak tunggalnya? Baru ngeri kan? Kalau Kasaria sama Amung sih tenang. Ada 4 S di rumahku. Yang satu jadi hamba Tuhan, yang satu jadi pengusaha. Oh, amin kan? Kalau kami mau gak mau, harus jadi pengusaha, jadi pendeta juga. Tenang. Kan nanti udah cedikan yang proses papa aja. Yang aku terima kemurahan Tuhan. Aku terima blessing Tuhan. Aku prosesnya recehan aja. Nggak bisa. Anda paham gak sih proses Anda di level mana? Itu yang membuat kapasitas Anda tidak pernah tumbuh. Hei, melek gak? Kalau prosesmu receh saja masih, aduh gimana ya Tuhan? Hari Minggu aku ke gereja gak ya? Masih nanya. Lu pikir lu orang mana? Masih nanya hari Minggu ke gereja gak? Ya Tuhan, gimana Mong? Kita apain mereka itu? Kita hajar gak? Hari Minggu masih nanya ke gereja gak? Ya Tuhan, prosesmu tuh di mana? Jangan terlalu receh begitulah. Iya kan? Anda tahu gak sih proses itu menentukan kapasitasmu? Kalau sedikit-sedikit, Om sorry ya, aku gak bisa kebaktian. Lu pikir gua penjaga apa? Udah gitu pamitnya sengaja menjelang jam kebaktian. Wow, kok tahu sih? Oh, gua gitu deh nanti besok izinnya. Kuat. Udah menjelang 9:30 baru WA. Bang izinnya aku gak kebaktian. Receh sekali. Kasih tahu jangan recehan. Beneran kasih tahu Kak Ani, kasih tahu jangan recehan. Mbak Yuyung kasih tahu jangan recehan. Recehan perlu Bang. Kasih tahu Kak Ges, jangan recehan. Anda mau dipercaya besar atau kecil atau recehan? Anda mau berproses apa recehan?
Tahu nggak orang yang recehan tuh lambat responnya? Beneran saudara, beneran. Memang Abraham menunda membawa anaknya itu. Wow, kalau yang recehan, Engkaukah Tuhan yang berbicara padaku? Katanya ke Andika, ini dapat mimpi enggak? Tanya Ibu Gembala, dapat mimpi enggak? Enggak. Mentang-mentang punya satu, langsung cintamu mati kutu di situ. Makanya responnya harus cepat kalau Tuhan ngomong. Amin gak sih? Amin. Karena banyak orang Kristen tuh responnya lambat sekali, saudara. Pada Tuhan ngomong, bersiaplah, jalanilah. Dan bukan hanya panjangnya, tapi lebarnya. Hei, kita nih generasi yang harusnya justru tahu bahwa dimensi itu bukan hanya bicara panjang ke depan, tapi ke kanan lebar, juga ke dalam. Kekayaan hikmat Tuhan tuh mau dilimpahkan kepada kita, tapi tergantung saudara proses kapasitas kita. Maaf ya, saya mau ngomong terus terang di keluarga saya sendiri. Semoga yang tersinggung bertobat. Anda contreng di amplop tuh per puluhan. Tapi nominalnya bukan 1/10. Lu ngomong sama siapa? Sama Tuhan sama pendeta? Tobat, kelamaan. Lu contreng di amplop tuh per puluhan. Tapi setorannya flat tiap bulan. Emang gak ada apa perubahan, penambahan, pengurangan? Emang beneran sih? Udah kelamaan. Harus digesek dikit. Tobat dong. Responnya tuh cepat. Saya sendiri waktu lihat, ya Tuhan, jangan aku sampai mengulangi zaman Maleaki. Jemaat umat Tuhan bawa domba cacat. Ingat kan khotbah Pak Sutri? Among, Inong. Imam itu mengizinkan umat membawa domba cacat. Jadi sembahan korban. Dan Tuhan marah bukan hanya kepada umat, tapi kepada para imam yang membuka pintu. Anda mau berkat seperti apa? Anda mau berkat seperti apa? Anda mau berkat apa? Tipu-tipu? Anda mau berkat seperti apa? Contreng. Saya bukan mengintimidasi, tapi saya sedang mengajari firman. Menurut dasar yang paling hakiki. Menurut saya, Anda belum siap mengembalikan perpuluhan ke Tuhan, gak apa-apa. Itu poinnya. Tapi jangan dicontreng supaya kelihatan aku membawa korban atau aku mengembalikan kepada Tuhan. Maaf ya, contrengnya udah spesifik lagi. Persepuluhan. Lebih baik apa kayak persembahan? Hatimu tuh di sini nih. Nih, makanya kalau Anda nggak gitu, nggak heran. Anda nggak memahami dimensinya Tuhan. Nggak memahami. Anda cuma pikirannya maaf ya, kedagingan. Nggak cukup ongkos, nggak cukup makan, nggak cukup. Siapa bilang nggak cukup? Biayamu kadang-kadang tuh terlalu besar. Iya. Uang Tuhan berkat ini 50 juta. Amin bang. Kok sedikit banget sih? Amin dong, amin. Saya sedang bicara sama siapa ini? Mana Pak? Langsung selesai kan Pak? Iya kan? Langsung siapkan bulan April Pak? Oh Billy, tenang. Anda ngerti gak sih saudara? Dengerin saya. Anda terima nih berkat nih. 50 JT. Di sini Anda tuh harus ngerti. Bagianku 90%-nya. Tek, udah selesai. Banyak kita ngurus yang 10% aja gak sanggup.
Kok diem sih? Ngurus yang 10% aja gak sanggup. Abraham, Tuhan, kalau ada 40, boleh gak jangan dibinasakan? Sampai batasnya 10. Yang 10 itu yang hakiki. Kalau Anda gak bisa ngurus yang esensi, yang hakiki, mau kemana Tuhan taruh berkatnya? Gak bisa. Penampungan Anda masalahnya. Dengerin, penampungan Anda masalahnya. Gak jujur. Kasiannya, Tuhan tuh gini, kita tuh gak jujur dengan diri kita sendiri. Wah, uang Tuhan tuh gak makan rupiah kita. Beneran. Masih belum percaya ya? Kita tanya sama Tuhan. Beneran. Anda kalau terima blessing, nih yang karyawan gajian. Oh saudara, kalau saya dulu zamannya jadi pegawai kantor itu, wah, langsung sembunyi di gudang, doa syukur Tuhan. Dan langsung pisahkan 10%, jangan tunda-tunda. Kalau 10% aja kita nggak bisa kelola, Anda mau berkat selevel apa? Makanya dengerin saudara, kapasitas kita menentukan kepercayaan. Buat Bapak Ibu, kalau Anda memimpin doa keluargamu saja nggak bisa, mau mimpin di rumah Tuhan, haleluya kau. Benar nggak? Benar nggak Bang Horas? Kalau doa di rumah tanggamu aja nggak bisa, mau mimpin pertemuan doa di jemaat, baca Alkitab makanya. Kelamaan jadi orang Kristen, saudara. Sekali-kali maaf nih. Jadi apa tuh? MULA. EF. Terus ditobatkan lagi jadi insaf. Oh bener ya. Jadi Kristen tuh harusnya gitu. Bener saudara. Mimpin doa di rumah tangga aja gak bisa. Mau mimpin pujian kan nih. Malaikat geleng-geleng kepala. Makanya gini saudara, kapasitas kita tuh menentukan kepercayaan yang kita terima Bang Billy. Setiap talenta, setiap berkat, saya selalu gemetar kalau itu tiap minggu tidak tumbuh dan tidak tambah. Dulu saya suka mengeluh, Tuhan kenapa aku jadi gembala, harus ngelatih asir, harus ngelatih tim musik. Oh no, aku tahu aku coach. Aku gak ngeluh lagi sekarang. Aku tahu ada upahnya masing-masing. Hari ini saudara lihat, kita harus betul-betul selektif. Pilih yang Tuhan tunjukkan kepada kita, supaya kita mulai menjalani panjang dan lebarnya. Saya baca lagi dengan cepat, dikatakan begini saudara. Kalau Anda mau lebih terang lagi, bukan hanya panjang dan lebar, tapi lihat, Tuhan ngomong arah mata angin. Ayat 14. Pandanglah apa? Pandanglah apa? Pandanglah apa? Kenapa ya kadang-kadang kayaknya baru kita dengar ayat ini ya? Benar, Tuhan ngomong pandang sekelilingmu. Kayaknya pandang sekelilingmu. Dari peninggalan, lebih luas lagi nanti. Karena dikatakan nih, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Kemana? Ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Ayat 15 kita baca sama-sama 2-3. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, dengerin saya. Apakah kita masih di level recehan? Proses kita masih up down. Apakah kita merindukan blessing yang besar yang memang Tuhan janjikan seluruh negeri ini? Kalau 10% saja kita tidak bisa kelola, menurut saya, kita harus masuk dalam training lagi. Ya, jadilah orang yang bersegera. Abraham,
menebus Lot dari tawanan musuh. Raja Sodom, Anda baca ya, itu menawarkan berkat. Tapi Abraham komit, dari engkau, khusus dari engkau, aku gak akan ambil. Supaya jangan bilang, aku memperkaya Abraham. Abraham tuh yakin sekali dengan perjanjian berkat yang dia terima personal dari Tuhannya. Itu yang membedakan Abraham dengan Lot. Hari ini saudara, Tuhan sedang ngomong secara pribadi. Destiny hidup kita bukan hanya di sini saja, tapi di sini dan ke sana dan ke sana dan ke sana. Dari tempatmu duduk, engkau akan bisa melihat ke sana dan ke sana. Sederhananya, saudara, izinkan dirimu diproses dalam babak yang baru. Dan jadi orang yang tough kalau diproses Tuhan. Ingat Yusuf aja. Yusuf tuh habis diproses sampai, dengerin saya, karunia itu bukan alasan untuk menuntut pertolongan Tuhan. Yusuf itu punya karunia menafsirkan mimpi luar biasa akurat. Tapi giliran masalahnya, dengerin para pelayan Tuhan nih. Jangan andalkan pelayananmu seolah-olah Tuhan tuh bisa gini. Oh, gua pasti ditolong. Tunggu dulu, nanya dulu sama Roh Kudus. Karena Yusuf dilupakan 2 tahun. Kenapa? Karena dia titip pesan. Nanti ceritakan ya kalau kamu sudah ditolong ya sama raja. Aku nih gak ada salah masuk penjara. Supaya aku dibebaskan. Saudara, sandarkan imanmu kepada sumber. Yang membawa engkau dalam proses. Tapi juga yang membawa engkau kepada puncak. Kepada sumber yang membawa engkau kepada gurun. Tapi membawa engkau juga ke istana. Sandarkan kepercayaanmu, saudara. Hari ini, saudara, saya melihat sesuatu yang besar sekali. Saya hadir doa pelayan. Saya bilang, Tuhan, ini rohmu luar biasa, saudara. Saya nggak tahan saya menyampaikan pesan Tuhan. Dan saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Tapi kita sebagai rumahnya, bersiaplah. 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 Jadi orang yang responsif, saudara, dengan pekerjaan Tuhan. Maka engkau tahu tanganmu yang lemah akan menjadi mampu. Suaramu yang lemah akan menjadi terdengar. Karena Tuhan tidak pernah meremehkan perabot-perabotnya, alat-alatnya. Saudara, saya mau dengan cepat supaya kita bisa lanjutkan minggu depan. Jangan kehilangan poinnya. Dengerin saya, saudara. Saya mau tutup dengan poin ini saja. Hidup ini tuh mata rantai. Hidup ini tuh anak tangga demi anak tangga. Kalau lebih tepat tuh panggung demi panggung. Itu saya mau terjemahkan. Jadi bukan sekedar anak tangga. Anda tuh dibawa Tuhan dari satu panggung kepada panggung yang berikutnya. Dan setiap panggung tuh ada ujiannya, ada tantangannya. Tapi ada rewardnya. Ada blessingnya. Saudara, seorang yang dipercaya 5, Alkitab mencatat segera pergi, bekerja dengan selaba 5, dan dipuji Tuhan. Seorang dapat 2, segera pergi bekerja, dan dipuji Tuannya. Tapi sayang yang dapat 1 malah sembunyikan. Dia tidak percaya ini kapasitasku. Saya berdoa saudara hari ini kita tangkap sesuatu lebih besar daripada apa yang coba saya sampaikan. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah merancang dan merangkai, bahkan penderitaan dengan kesusahan, tertolak dan diputus cinta, di PHK dan apa tuh, menjadi satu perjalanan yang membuat Anda jadi pribadi yang utuh. Dan ketika Anda diangkat naik, Anda tahu siapa yang membuat Anda diangkat naik, yaitu Tuhan. Bukan kepintaranmu, bukan kehebatanmu, bukan koneksimu. Saya berdoa saudara ibu-ibu rumah tangga mulai menangkap. Kalau aku mulai, anak-anakku akan mengalami. Kepala-kepala rumah tangga akan mulai menangkap. Hidupku dari tempat aku berdiri, setialah. Engkau mulai melihat ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Makin mendalam engkau.
Dari tempatmu berdiri. Blessing Abraham itu bahkan turun-temurun. Percayakah bahwa engkau adalah benih Abraham? Haleluya. Itu yang saya bilang, saudara. Kadang-kadang pertanyaan receh itu harus keluar lagi. Beneran kan? Padahal itu pertanyaan receh loh. Harusnya kita yakin sekali. Sangat-sangat yakin kita benih Abraham. Makanya saudara, saya mau tutup dengan mata rantai dalam hidup kita itu selalu menghasilkan kemuliaan Tuhan. Kita buka Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja sekalipun itu bukan proyek dia, yaitu kegagalan. Bukan proyek dia. Anda ditipu, bukan. Anda sakit itu bukan proyeknya Tuhan. Tapi Allah turut bekerja. Anda kecelakaan, itu bukan proyek Tuhan. Tapi Allah turut bekerja. Saya lanjutkan. Dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi engkau dan saya adalah pribadi yang semakin baik. Semakin baik. Ditipu makin baik. Haleluya, gagal makin baik. Ditolak orang makin baik. Anda adalah pribadi yang makin cemerlang, makin mulia, makin berkapasitas besar. Itu yang membuat yang dari surga itu, yang tidak tertampung sebelumnya, yaitu kemuliaan. Kalau boleh saya terjemahkan, kemuliaan itu bicara apa? Berkat rohani dan jasmani limpah. Sederhananya. Nggak ada satu sisi aja. Satu dimensi saja nggak ada. Kemuliaan itu bicara apa? Berkat rohani dan jasmani. Itulah yang Abraham miliki. Saya lanjut saudara. Dikatakan begini. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, bukan karena mereka saleh, bukan karena mereka baik, bukan karena siapa keturunan, supaya siapa opung kita, enggak. Mau Anda dari keturunan yang gagal. Tuhan menetapkan Anda berhasil. Tuhan menetapkan Anda bukan hanya berhasil, memberi dampak keberhasilanmu itu. Karena Abraham dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tetapi menjadi berkat. Ayat ini berkata ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung. Anaknya yaitu Yesus Kristus menjadi saudara sulung kita. Saudara, kemuliaan Allah kiranya turun atas kita, yaitu kepada orang-orang yang bersedia diproses Tuhan. Ayat 30 kita baca sama-sama, 2-3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yusuf sekali lagi saudara, dibuang dari keluarganya, ditinggalkan. Tapi Yusuf menceritakan kemuliaan Tuhan. Yusuf sampai kepada perkara-perkara yang indah. Mari kembali kepada Kejadian 13, kita akan berdoa. Ayat 17 dan 18, kita akan baca bangkit berdiri. Kejadian 13. Kita akan menyanyikan pujian mengiringmu seumur hidupku. Ayat 17 dan 18 kita baca sama-sama, 2-3. Bersiaplah. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu, Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Saudara, Abraham itu memang pola kita. Dia dengar firman. Anda baca enggak? Anda baca enggak? Ayat 18. Sesudah itu Abraham apa?
memindahkan kemahnya, tetapi yang menarik, komitmennya sama sumbernya, yaitu Tuhannya tidak bergeming. Hari ini saudara, kita semua adalah benih Abraham. Mari jadi orang yang ngikut Tuhan. Berani saudara, beranikan dirimu ngikut Tuhan. Anda tidak sendirian. Di rumah Tuhan, ada orang-orang yang akan berjuang juga bersama dengan Anda. Kenapa? Karena panggilan kita sama, yaitu kemuliaan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian mengiringmu.